Hadis itu secara bahasa ini cerita tentang Nabi disebut dengan hadis Nabi atau al-hadisul nabawi. Sedangkan sunnah itu adalah cerita tentang Nabi SAW yang mengandung implikasi hukum atau ada efek hukumnya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, dari sejak beliau lahir sampai meninggal, itu disebut dengan hadis, lebih umum. Tapi kalau ada efek hukumnya, disebut dengan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jemaah dan tokoh masyarakat yang beserta di bulan yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam pembahasan kita al-musannif rahimahullah. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Kitabus Sunnah, kitab sunnah. Kalau di Mesir namanya Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Tapi kalau di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, namanya Jabatan Sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu sinonim. Kalau di Maroko namanya Darul Hadis. Tapi kalau di Ciputat dulu yang didirikan oleh Imam Masjid Istiqlal yang lama, Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, namanya Darus Sunnah. Itu menunjukkan bahwa pendapat yang pertama mengatakan antara hadis dan sunnah itu sinonim, tak ada bedanya. Pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ahli hadis, itu ahli sunnah, ini ada dalam kitab-kitab hadis, ini ada dalam kitab-kitab sunnah. Hadis dan sunnah itu sinonim, sama, tak ada bedanya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ada beda antara hadis dan sunnah. Hadis itu secara bahasa ini cerita tentang Nabi disebut dengan hadis Nabi atau al-hadisul nabawi. Sedangkan sunnah itu adalah cerita tentang Nabi SAW yang mengandung implikasi hukum atau ada efek hukumnya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, dari sejak beliau lahir sampai meninggal, itu disebut dengan hadis, lebih umum. Tapi kalau ada efek hukumnya, disebut dengan sunnah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka matilah api-api abadi yang ada di Persia. Runtuhlah istana kerajaan Kisra. Terang benderanglah sampai nampak punuh-punuh onta, saking terangnya di waktu malam, seperti malam bulan purnama. Itu hadis atau sunnah? Payah kalau sarapan. Kalau dia hanya cerita, tidak mengandung implikasi hukum, tak mengandung hukum, dari awal kelahiran dia sampai dia masa remaja, sampai Nabi SAW dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri Syam, singgah dulu ke sebuah negeri bernama Busra. Lalu kemudian di situ mereka bernaung di bawah atap tempat ibadah. Maka keluarlah pendetanya namanya Bahira. Kata Bahira, jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak orang Yahudi mau membunuh dia. Itu hadis atau sunnah? Hadis. Karena cerita, tak ada dikasih. Nabi SAW ketika cucunya lahir, anak dari Fatimah namanya Sayyidina Al-Hasan, waktu cucunya itu lahir,
dia mengazankan, azana, Nabi mengazankan fi udhunihi, di telinga Hasan itu azan sholat, bunyi azannya sama seperti azan sholat. Rawahu Tirmidzi, hadis itu ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Itu hadis atau sunnah? Sunnah, karena ada efek hukumnya. Hukumnya ia dianjurkan untuk mengazankan anak yang baru lahir. Itu bagi yang mengatakan ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Secara bahasa hadis itu cerita. Makanya kalau kita baca Quran Mesir ada ditulis di situ hadisus shawah. Jadi ketika orang baru belajar bahasa Arab dibukanya Quran Mesir pas acara televisi hadisus shawah. Jadi jangan pahami di situ hadisus shawah pelajaran hadis di waktu pagi, bukan. Hadisus shawah itu sama macam acara TV kita, cerita pagi. Hadis itu dia cerita. Makanya kalau saya mau cerita ini bahasa Arabnya uridu an atahaddas, saya mau bercerita an nafsi, tentang diri saya. Hadis artinya cerita. Sedangkan sunnah, sunnah adalah kebiasaan. Sunnah terjemahan bahasa Inggrisnya tradition, sudah jadi bahasa Indonesia tradisi. Misalnya ada ibu-ibu setiap mau pergi keluar rumah pakai lipstik, walaupun mau beli kangkung pakai lipstik juga, maka itu berarti tradisi dia, itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu-ibu. Ada misalnya bapak itu setelah habis makan merokok minum kopi, setelah habis makan merokok minum kopi, maka itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak-bapak. Kok kenapa habis makan merokok minum kopi? Ini sunnah. Sunnah apa? Sunnah bapakku. Nanti lanjutkannya. Nah, sunnah secara bahasa, bukan secara istilah. Adapun sunnah secara istilah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, ketetapan Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya itu karena mau menikahi perempuan di Madinah, atau hijrahnya itu karena mau mencari dunia, mau berdagang, mau berniaga, mau bisnis di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Masuk sunnah yang mana? Sunnah ucapan, sunnah perbuatan, atau sunnah ucapan, statement yang keluar dari mulut Nabi SAW. Sedangkan yang satu lagi sunnah perbuatan Nabi. Karena Rasulullah SAW bila kabbara, Nabi itu kalau dia bertakbir waktu sholat, yarfa'u yadayhi, diangkatnya kedua tangannya, yuhadi udhunaihi, sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Itu sunnah. Tapi bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah cakap, tapi sunnah perbuatan. Disebut dengan sunnah fi'liyah. Apa beda sunnah sama sunat, Ustaz? Kalau tadi sholat apa? Sholat sunnah. Beda sunnah sama sunat. Sunat itu setiap yang ujung ta marbutoh dibaca ta, itu bahasa Persia. Contohnya rakyat. Rakyat itu kan bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Ra'iyyah. Tapi setiap yang ta marbutoh ujungnya dibaca ta, dibaca t, itu kebiasaan orang Persia. Rakyat, masyarakat, hikmat. Kalau bahasa Arab, kalau ta marbutoh ujungnya itu pasti dibaca jadi ha. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau qari itu tak sampai napasnya berhenti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Tadi bawah jadi ha. Kalau ada qari baca wasiqal
yatarabbahum ilal jannah. Salah ya, karena ta'arubah kalau berarti berubah menjadi A. Jadi sebetulnya musyawarah atau musyawarah? Musyawarah atau musyawarah? Musyawarah. Nah begitu permusyawaratan itu pengaruh bahasa Persia. Semua yang ta'arubah. Saya mau menjelaskan sunnah kalau berhenti di ujungnya itu ta'arubah. Sunnah itu ta'arubah ujungnya. Sunnah. Artinya kalau berhenti sunnah. Tapi kenapa bilang? Kalau sholat apa tadi? Sholat sunnah. Itu untuk membedakan sunnah menurut ahli fikih dengan sunnah menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli fikih itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarihu. Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tidak apa-apa. Gara-gara inilah maka orang banyak tak sholat sunnah. Kalau kenapa tak sholat sunnah? Dilaksanakan dapat pahala dan dilaksanakan tak dapat apa-apa. Jadi secara singkat ini saya sudah menjelaskan bahwa antara hadis dan sunnah ada yang mengatakan ada perbedaan, tapi ada yang mengatakan sinonim. Perbedaan antara sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririah, kemudian pula apa itu sunnah, apa itu sunnah. Sunnah semua ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan sunnah.